Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Nada dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Inaba. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang salah satu konflik yang ada di komunikasi organisasi. Tapi sebelum ke konfliknya, aku bakal ngejelasin dulu tentang apa itu komunikasi dan apa itu organisasi. Menurut Harold Laswell, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan melalui sebuah media yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan yang mana akan menimbulkan sebuah efek tertentu. Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Jadi, organisasi tidak akan berjalan apabila komunikasinya tidak berjalan juga. Seperti konflik yang satu ini. Seperti dalam sebuah kasus perusahaan yang satu ini. Perusahaan XYZ bergerak di bidang retail dan memiliki lebih dari 500 orang karyawan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir terdapat keluhan dari karyawan tentang kekurangnya komunikasi internal yang efektif di antara departemen dan manajemen. Beberapa karyawan mengeluh bahwa mereka tidak tahu tentang perubahan kebijakan dan prosedur, sehingga mereka kesulitan dalam menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, beberapa karyawan merasa tidak dihargai karena kinerja mereka dan merasa bahwa tidak ada sistem yang jelas untuk memberikan penghargaan dan pengakuan. Yang pertama, kita akan identifikasi dulu masalah komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ. Yang kedua, kita akan rancang rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Lalu yang ketiga, kita akan berikan rekomendasi untuk meningkatkan penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Masalah yang pertama yaitu identifikasi komunikasi internal yang terjadi di perusahaan XYZ. Bila kita lihat dari contoh kasus yang tadi, bahwa komunikasi internal antara manajemen, departemen, dan karyawan itu tidak berjalan dengan lancar. Yang mana ini menyebabkan banyak sekali terjadi kesalahpahaman dan kekurangan informasi yang mana akan menyebabkan penghambatan kinerja dari karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Karena adanya masalah dari komunikasi internal ini, maka menyebabkan banyak sekali penghambatan yang mana ini berdampak pada karyawan mereka yang akhirnya tidak bisa bekerja secara maksimal. Itu dia masalahnya. Lalu yang kedua yaitu rencana untuk meningkatkan komunikasi internal di perusahaan XYZ. Untuk membangun sebuah komunikasi, kita perlu saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini kita bisa mengkerucutkan dari atas sampai bawah hingga penyaluran komunikasinya ini dan penyampaian pesan ini bisa menjadi efektif, yang mana akan memudahkan karyawan dalam menerima informasi. Seperti contoh dari atas yaitu manajemen. Dari manajemen ketika membuat sebuah kebijakan, itu harus disetujui oleh semua departemen yang bekerja di bidang itu. Jangan salah satu dari mereka tidak tahu atau tidak menyetujui akan adanya kebijakan ini. Lalu setelah dari departemen ini kita sampaikan juga kepada karyawan. Tapi sebelum sampai kepada seluruh karyawan, kita harus membuat saluran komunikasi yang baik. Seperti contoh mungkin menyampaikan kepada orang yang paling berpengaruh seperti supervisor atau misalkan kepala bagian di perusahaan itu, untuk lalu disampaikan kepada seluruh karyawan. Mungkin cara yang lain juga bisa membangun sebuah forum di media sosial seperti di WhatsApp gitu, untuk memudahkan pemberitahuan jika terjadi adanya perubahan-perubahan. Karena jika tidak melalui media, kita akan kesulitan untuk menyampaikan kepada 500 orang karyawan ini. Seperti itu. Yang ketiga yaitu terkait penghargaan dan pengakuan karyawan di perusahaan XYZ. Kita sebagai manajemen harus mengetahui seluruh kinerja. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang supervisor atau kepala bagian yang mana akan memantau kinerja dari seluruh karyawan. Dan dari seluruh karyawan ini pasti akan ada seseorang yang lebih menonjol, kinerjanya lebih baik daripada yang lainnya. Dan ini kita harus berikan penghargaan, dan contoh penghargaan yang bisa diberikan adalah seperti
memberikan kenaikan gaji atau juga memberikan hadiah berupa liburan, atau bisa juga dengan penaikan jabatan gitu. Karena dengan ini kita juga merasa lebih dihargai. Dan juga untuk para supervisor dan bos, jangan lupa untuk bilang terima kasih kepada seluruh karyawan. Kayak seperti contoh, terima kasih atas bekerja hari ini, terima kasih kerja kerasnya hari ini, karena itu akan menimbulkan perasaan bahwa mereka dihargai atas kerja keras mereka, dan membuat mereka menjadi lebih semangat dalam bekerja. Seperti itu aja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.